Pengertian dari haji. Secara bahasa, haji berarti menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu yang tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, dan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum dari haji adalah wajib bagi setiap umat muslim yang baligh dan mampu melaksanakannya. Syarat wajib haji. Yang pertama yaitu Islam. Ibadah haji hanya diwajibkan kepada umat Islam. Adapun untuk umat selain Islam tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Apabila mereka melakukan haji, maka hajinya dianggap tidak sah. Yang kedua yaitu balik. Batas balik untuk laki-laki yaitu apabila sudah mengalami mimpi basah. Untuk perempuan ditandai dengan menstruasi. Anak-anak tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Yang ketiga yaitu berakal. Kewajiban haji hanya berlaku bagi yang berakal dan mengerti tentang ketentuan haji. Adapun bagi orang gila tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Yang keempat yaitu merdeka. Ibadah haji hanya berlaku bagi mereka yang merdeka dan bukan hamba sahaya. Hamba sahaya tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Yang kelima yaitu mampu atau istitoah. Istitoah atau mampu meliputi beberapa hal, yaitu mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci. Ada kendaraan, aman selama dalam perjalanan, baik saat pergi maupun saat pulang. Sehat jasmani dan rohani. Khusus bagi wanita harus disertai mahramnya, atau dengan suaminya atau dengan wanita lain yang terpercaya. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan hukum haji, serta mempunyai persediaan yang cukup untuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan di rumah. Syarat sah haji. Yang pertama yaitu dilaksanakan sesuai batas-batas waktunya. Yang kedua, melaksanakan urutan rukun haji secara tertib atau tidak bolak-balik. Yang ketiga, dipenuhi syarat-syarat dari rukun haji. Yang keempat, dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan. Misalnya tempat wukuf yaitu di Padang Arafah dan tempat sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah. Yang pertama yaitu ihram. Ihram artinya niat dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji pada saat berada di mikot dengan memakai pakaian ihram dengan cara meninggalkan semua yang dilarang atau diharamkan. Niat ihram yaitu labbaik Allahumma hajjah. Yang kedua yaitu tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan Hajar Aswad. Ketika tawaf, posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Yang ketiga yaitu tahalul. Tahalul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau diperbolehkan melakukan perbuatannya sebelumnya dilarang pada waktu berihram haji, yang ditandai dengan menggunting atau mencukur rambut kepala, paling sedikit 3 helai. Yang keempat yaitu wukuf. Wukuf berarti berada di Padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kelima yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, sehingga sa'i akan berakhir di Bukit Marwah. Yang keenam adalah tertib. Tertib artinya melakukan rukun-rukun secara berurutan. Selanjutnya yaitu wajib haji. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot menurut bahasa artinya batas, sedangkan menurut istilah, mikot adalah batas waktu dan tempat melakukan haji. Yang kedua yaitu bermalam di Mina. Bermalam di Mina dilakukan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu melempar jumroh. Melempar 3 jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Keempat yaitu bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah sesudah menjalankan wukuf di Arafah. Muzdalifah adalah tempat antara Mina dan Arafah kecuali Bati Musahir. Yang kelima yaitu melempar jumrah akobah
Dan yang terakhir yaitu tawaf wadu, yaitu tawaf perpisahan yang harus dilakukan sebelum seseorang yang melaksanakan haji meninggalkan Makkah, kecuali bagi yang sedang haid atau nifas. Yang pertama kita lakukan adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf qudum. Yang ketiga menuju padang Arafah. Yang keempat wukuf di padang Arafah. Yang kelima mabit di Musdalifah. Yang keenam mabit dan melempar jumrah di Mina. Yang ketujuh kembali ke Mekah. Yang kedelapan sa'i. Yang kesembilan tahallul. Dan yang terakhir adalah tawaf wada. Pertama adalah ihram. Ihram artinya niat dalam hal untuk melaksanakan ibadah haji pada saat berada di mikot, dengan memakai pakaian ihram dengan cara meninggalkan semua yang dilarang atau diharamkan. Tata caranya yang pertama adalah memotong rambut dan kuku, mandi sunnah, ihram, berwudu, memakai wangi-wangian, menyisir rambut dan sebagainya. Selanjutnya memakai nomor 2, memakai pakaian ihram. Untuk laki-laki memakai 2 helai pakaian putih yang tidak berjahit, 1 helai disarungkan dan 1 helai lagi selendangkan. Untuk perempuan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, tanpa cadar dan kaos tangan. Yang ketiga, sholat sunnah 2 rakaat. Yang keempat, selesai sholat berangkat ke Mekah atau Arafah setelah sampai di mikot, kemudian melaksanakan ihram haji. Para jamaah haji melaksanakan tawaf qudum. Tawaf qudum adalah tawaf menyambut kedatangan kita ke Masjidil Haram. Tawaf qudum yaitu tawaf perjumpaan, boleh disertai sa'i atau tanpa sa'i. Yang ketiga adalah menuju padang Arafah. Tanggal 8 Zulhijjah, jamaah haji berangkat menuju padang Arafah seraya membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarikalah syarikalaka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarikalah. Dan lanjutkan membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di padang Arafah. Setelah di padang Arafah menunggu waktu wukuf, yakni tanggal 9 Zulhijjah, sesudah tergelincirnya matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Bagi yang ketinggalan wukuf di padang Arafah, maka hajinya batal dan mengulangi pada tahun berikutnya. Selama menunggu masuk waktu wukuf, disunahkan memperbanyak zikir. 5. Mabit di Musdalifah. Setelah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, sesudah matahari terbenam ba'da maghrib, pergi ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Waktunya antara maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Bila tiba di Musdalifah sebelum jam 12 malam, maka harus menunggu sampai lewat tengah malam. Tetapi apabila sampai di Musdalifah sesudah lewat tengah malam, maka dapat langsung menuju ke Mina. Pada waktu di Musdalifah harus mencari dan mengumpulkan sedikitnya 7 butir kerikil untuk jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan diperkenalkan mengambil 70 butir kerikil atau lebih untuk melempar jumrah ula, wusta, dan Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Mabit dan melempar jumrah di Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari, hendaklah segera melempar jumrah Aqabah dengan 7 kali lemparan, dan tiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Setelah melempar jumrah Aqabah, bagi yang terkena dam atau yang menyembelih hewan kurban harus segera dilakukan. Setelah itu melaksanakan tahallul awal. Setelah tahallul awal, semua larangan dalam haji diperbolehkan kecuali berhubungan badan suami istri. Tahallul itu tidak mesti harus memotongkan rambut. Tahallul bisa dilakukan dengan cara memotong beberapa helai rambut. Setelah tahallul awal, ada 2 pilihan, yaitu yang pertama, pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian melaksanakan sa'i dan tahallul isani, sehingga larangan dalam ihram sudah menjadi halal. Kemudian pada hari yang sama 10 Zulhijjah harus segera kembali ke Mina sebelum terbenam matahari untuk mabait bermalam dan melempar 3 jumroh ula, wusta, dan Aqabah. Yang kedua, tetap tinggal di Mina untuk mabit, kemudian melempar jumroh ula pada 11 Zulhijjah sebanyak 7 kali. Yang dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Melempar 3 jumroh tersebut dilakukan kembali pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Jika menghendaki
nafas awal, maka pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar 3 jumroh sebelum terbenam matahari harus pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah bagi yang belum, dan dilanjutkan tawaf wada. Kembali ke Mekah, bagi jamaah haji yang sudah melaksanakan tawaf ifadah pada 12 Zulhijjah tinggal melaksanakan tawaf wada. Sebaliknya, yang belum melaksanakan tawaf ifadah maka ia harus melaksanakannya. Bagi yang belum tawaf ifadah berarti ia belum melakukan tawaf awal. Semua larangan dalam ihram masih berlaku dan masih memakai pakaian ihram. Tata cara melakukan tawaf ifadah yaitu: yang pertama, dimulai dari Hajar Aswad disertai dengan niat tawaf ifadah. Yang kedua, mengelilingi Ka'bah ke arah kanan 3 kali putaran dengan lari-lari kecil dan 4 kali dengan jalan biasa. Yang ketiga, setelah sampai di Hajar Aswad maka mengusap rukun tersebut. Apabila tidak bisa maka dengan isyarat, yakni mengangkat tangan dengan ke arahnya seperti ini dan membaca bismillahi wallahu akbar dan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya yang keempat, setelah tawaf disunahkan membaca zikir dan doa-doa yang dipimpin oleh mutawif. Dan yang kelima, setelah selesai tawaf menuju makam Ibrahim dan sholat sunnah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat di Hijr Ismail, lalu ke Multazam untuk berdoa, selanjutnya minum air zam-zam. Yang kedelapan, mengerjakan sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil sebanyak 7 kali putaran antara Safa dan Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, dan dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali. Tata cara sa'i yaitu: yang pertama, berniat. Yang kedua, dari Safa berjalan biasa, dan apabila sampai di pilar lampu hijau pertama maka lari kecil sampai pada pilar lampu hijau kedua. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Sesampai di Marwah hendaklah berdiri menghadap Ka'bah dengan memberi isyarat dan membaca bismillahi Allahu akbar. Begitu seterusnya dilanjutkan dari Marwah ke Safa sampai genap 7 kali dan diakhiri di Marwah. Yang ketiga, selama sa'i terus menerus dan membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang kelima, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahallul hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Dan yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang dikerjakan ketika akan meninggalkan Makkah Mukarramah. Hal-hal yang dilarang dalam haji: yang larangan khusus laki-laki, mengenakan pakaian berjahit, memakai sepatu atau sendal yang menutupi mata kaki, menutup kepala dengan penutup yang melekat apapun seperti peci atau topi. Selanjutnya larangan khusus wanita: yang pertama, bersarung tangan dan kaos tangan, menutup muka, memakai cadar atau masker. Selanjutnya, memakai pakaian yang transparan dan ketat. Larangan bagi jamaah pria dan wanita: yang pertama, memakai wangi-wangian. Yang kedua, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut bulu badan. Yang ketiga, memburu dan membunuh binatang apapun kecuali binatang yang membahayakan. Yang keempat, bercumbu atau bersetubuh suami istri. Yang kelima, mencaci, bertengkar, mengumpat atau mengucapkan kata-kata kotor atau berbuat fasik. Memotong, menebang pohon atau mencabut segala sesuatu yang tumbuh di tanah haram. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan haji. Yang pertama adalah bersenggama atau berhubungan intim. Bersenggama atau berhubungan intim dapat membatalkan haji jika dilakukan sebelum melempar jumroh Aqobah. Akan tetapi jika dilakukan setelah melempar jumroh Aqobah dan tawaf ifadah maka tidak sampai membatalkan haji. Hanya saja dia mendapat dosa karena perbuatannya. Yang kedua adalah meninggalkan salah satu rukun haji yang harus dilakukan ketika melakukan ibadah haji, bahkan harus urut dan tidak boleh terbalik-balik. Jika tidak melakukan salah satu rukun tersebut, maka haji yang dilakukan akan sia-sia kemudian hari ketika dia telah mampu kembali. Ya, mungkin cukup sekian ya presentasi yang dapat disampaikan kelompok kami tentang ibadah haji. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.